kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang kami akan bahas yaitu tentang kekristenan Indonesia di era Belanda. Gereja di Maluku Selatan pada zaman VOC tahun 1605 sampai 1800. Nah, pada tahun 1605, Angkatan Laut VOC telah merebut benteng-benteng Portugis. Dan kedatangan VOC ini membawa perdamaian karena sebelumnya terjadi peperangan. Seperti yang kita ketahui, kedatangan bangsa Belanda itu tidak jauh berbeda dari bangsa Portugis, di mana tujuan kedatangan Belanda itu untuk memonopoli hak jual beli dan merebut hasil kekayaan Indonesia, dari mana yaitu tentang hasil rempah-rempah. Nah, kedatangan dari bangsa Belanda ini membawa pengaruh, yaitu dengan kedatangan ini membawa dampak pada pekabaran Injil, di mana bangsa Belanda juga ikut mengabarkan agama yang mereka anut, yaitu agama Kristen Protestan. Nah, ada seorang pendeta bernama Wilson. Ia adalah pendeta yang sangat hebat. Ia bisa berkhotbah dalam bahasa Melayu. Ajaran yang ia gunakan saat pekabaran Injil lewat beberapa tahap, yaitu dia mengajarkan berdoa Bapa Kami 3 kali seminggu. Ia juga menghafalkan pokok-pokok iman Kristen dan juga merangkap sebagai katekisasi bagi orang dewasa. Ada juga pendeta yang bernama Hernius. Dia adalah pendeta yang diutus untuk mengabarkan Injil bagi orang-orang bukan Kristen di Saparua. Akan tetapi ia terpaksa meninggalkan daerah dan menjadi pendeta di Nerlat, sehingga pada saat itu ia pindah. Pada saat itu pula ia menggunakan bahasa Melayu untuk mengajarkan atau kekristenan di Ambon. Nah, pada saat itu juga bangsa Belanda banyak menyerbu daerah-daerah, tetapi mereka hanya mematikan atau memusnahkan rempah-rempah yang ada. Tetapi tujuan mereka yaitu di Ambon, Lesea, dan di Banda. Nah, kita lanjut ke gereja di Sulawesi Utara dan Sangring Talaut pada tahun 1536 sampai 1800. Nah, pada bulan Mei 1636, Portugis beserta dengan misionaris sampai di Manado. Di sana Manggeles mengajarkan kepada mereka tentang pokok-pokok agama Kristen serta membaptis mereka. Namun 5 tahun kemudian seorang misionaris lain datang membaptis di Pulau Sanggri. Namun misionaris tersebut sadar bahwa apa yang dilakukan, yaitu lewat pembaptisan ini, kurang efisien atau kurang bertanggung jawab, karena tidak ada orang yang menjamin untuk mendidik mereka lebih lanjut. Dengan alasan itu, Manggeles tidak tinggal lagi di sana, tetapi Manggeles tinggal di Manado selama kira-kira 20 tahun untuk memberikan pengajaran lanjutan kepada jemaat baru di sana. Nah, misi di Sulawesi Utara ini seketika hancur karena pergolongan di Ternate yang mengakibatkan para misioneri tidak bisa datang ke sana. Akibatnya mereka kembali menjadi kafir. Namun pada tahun 1606, setelah Spanyol merebut kembali Maluku, minat terhadap agama Kristen tumbuh lagi. Tetapi pekerjaan misi semakin berat karena banyaknya rintangan, sehingga usaha untuk membawa Injil ke Sulawesi Utara kembali gagal. Tentunya saat pekabaran Injil baik di Talaut maupun di Ambon itu mempunyai masing-masing kesulitan. Awalnya bangsa Belanda mengkritik orang Ambon
Setelah itu orang Ambon juga mengkritik kembali bangsa Belanda, dan orang Ambon menyampaikan pendapat mereka kalau sebenarnya mereka itu tidak harus saling mengkritiki antara satu dengan yang lain, karena yang bisa mengkritiki mereka cuma firman Tuhan. Gereja dan teologi di negeri Belanda dalam abad ke-19 dan abad ke-20. Di dalam gereja Hervorm terdapat berbagai aliran dengan pola teologi dan kerohanian yang berbeda-beda, yaitu golongan tradisional yang memelihara tradisi abad ke-16 dan abad ke-17, serta golongan Injil evangelis, golongan modern, golongan etnis, yang memusatkan perhatian atau pemikirannya kepada manusia beragama, serta menunjukkan bahwa pengembangan kehidupan baru itu merupakan inti pokok dari agama Kristen. Namun, pada tahun 1920, pola teologi Hervorm ini mengalami kemerosotan karena munculnya teologi dialektis yang menganggap bahwa Allah yang menjadi pusat teologi bukan manusia beragama. Jadi selama abad ke-19 dan abad ke-20, gereja Hervorm semakin merosot jumlah anggotanya karena pada saat melakukan sensus penduduk, orang Belanda ini tidak mengakui agama yang mereka anut, dan akhirnya mereka pun keluar dari agama tersebut, dan kemudian sebagian orang itu menjadi kaum ortodoks dan membentuk atau membuat gereja baru. D. Lembaga-lembaga pekabaran Injil Belanda dan para utusannya. Pada tahun 1807, gereja Hervorm telah menerima Bundel Evangelien Gegassen atau nyanyian Injil. Sinode mewajibkan para pendeta untuk memakai nyanyian ini dalam acara-acara ibadah dan juga dalam setiap kebaktian. Namun, kaum ortodoks tidak suka dan akhirnya terjadilah bentrokan. Akibat dari itu, lahirlah gereja yang bernama Christelijke Gereformde Kerken. Gereja ini mulai menjalankan pekabaran Injil mulai pada tahun 1850. Keanggotaan NSG ini terbuka untuk semua orang dan juga bagi orang-orang yang belum mengenal Kristen. Para sendeling tidak mengikuti seajaran-ajaran atau pengakuan iman dalam khasnya gereja Hervorm. Mereka mengikuti dari NSG. Lembaga pertama yang didirikan di samping NSG itu ialah DSG pada tahun 1847. Pekabaran Injil menurut metode yang dipakai oleh NSG ini diusahakan oleh pendeta O.G. Heldring. Ia adalah seorang penganut aliran Raphael. Selama 10 tahun, Heldring bersama dengan penitia tukang Kristennya berhasil mengutus hampir lebih 52 orang ke Indonesia, 20 diantaranya ke Jawa, 2 orang ke Irian Barat, dan 8-nya ke Sangir dan Talaut. Dalam gereja, firman dan sakramen tidak boleh dilayangkan oleh sembarangan orang. Pelayanannya itu perlu ditadiskan secara resmi, tetapi gereja Hervorm dan banyak gereja lainnya tidak mau mentadiskan orang yang tidak berpendidikan akademis. Mereka mau orang yang telah berpendidikan secara akademis. Soal itulah yang menjadi masalah baru yang timbul, masalah teologi yang timbul. Pada awalnya, NSG ini mengutus para sendelingnya. Mereka dapat mengabarkan Injil pada tahun 1817. Dan akhirnya NSG dan Sinode Gereja Hervorm memutuskan atau menyepakati bahwa utusan Injil yang akan berangkat ke Indonesia ini akan diuji lalu ditabiskan. Namun kedudukan para sendeling ini walaupun telah ditabiskan, walaupun telah diuji, mereka tidak dapat mengabarkan kebenaran firman Tuhan seperti biasanya dengan hak yang penuh. Mereka tidak bisa memimpin kebaktian resmi atau melakukan sakramen baptisan di Netherlands. Namun pada tahun 1990 sampai 1901 ada
ada seorang tokoh gereja Herform, namanya ialah Guning. Dia ini sempat melakukan perjalanan ke Indonesia, dan dari perjalanannya ia yakin bahwa organisasi dan kebijakan yang disampaikan ini ditentukan dalam keadaan di negeri Belanda, bukan keadaan di negeri Indonesia, bukan keadaan para sendeling yang akan pergi ke Indonesia. Jadi akhirnya di sini Guning mulai berupaya untuk menciptakan kerjasama yang baik. Lanjut, gereja dan sending di Jerman dan Swiss. Asal mula RMG sederhana, yaitu mulai dari kelompok-kelompok kecil yang mendengar tentang usaha pekabaran Injil yang dijalankan di tempat-tempat lain. Lalu mereka mendirikan sebuah perkumpulan yang bertujuan untuk mendorong usaha pekabaran Injil. Caranya adalah dengan berdoa, mendengarkan kemajuan tentang pekabaran Injil, serta mengumpulkan uang. Perkembangan intern dalam RMG dalam beberapa hal mirip dengan NZG. Hanya sending RMG wajib mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani agar sanggup menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli kelak. Gereja dan sending tidak menghiraukan batas-batas kenegaraan seseorang. Seorang pesebaran Injil yang bersikap deistis, tak peduli apakah bekerja di wilayah negaranya sendiri ataupun negara asing, maka lembaga-lembaga sending Jerman tak segan menyerahkan tenaga kepada lembaga asing atau menerima lapangan kerja jajahan negara lain. Gereja di Hindia Belanda. Dalam pelayanan anggota kebangsaan Eropa, ditugaskan secara khusus kepada para pendeta selama abad ke-19. Di kalangan orang Eropa jarang sekali terdapat orang Kristen aktif, di mana perhatian pada agama sedikit sekali. Walaupun seperti itu, namun ada juga yang berhasil memperkenalkan Yesus Kristus di tengah masyarakat yang mengenal Kristus secara nominal saja atau sebatas nama. Selain ini, mula-mula para pendeta juga harus melayani anggota berbahasa Melayu pula, sehingga para pendeta mengalami kesulitan dalam melayani dua golongan yang berbeda. Sehingga dari sinilah para pengurus GPI menyediakan tenaga khusus bagi golongan bahasa Melayu. Wilayah kerja GPI semakin luas, sehingga dari perluasan itu GPI menjadi persekutuan gereja atau persekutuan Kristen yang tersebar di Hindia Belanda. GPI memiliki organisasi, namun gereja dan organisasi GPI memiliki hubungan timbal balik karena organisasi GPI bersifat hierarkis, di mana organisasi dengan tingkat wewenang berdasarkan pangkat kedudukan. Sehingga karena bentuk organisasi yang ada, para anggota tidak mungkin memiliki kesadaran bergereja. Dan itu semua dikarenakan keterikatan antara gereja dan negara, di mana kekuasaan gereja diatur oleh negara. Dan pada saat itu aturan negara di mana kuasa raja dibatasi dan parlemen mendapat kuasa yang lebih besar, dan dalam parlemen itu golongan yang paling menonjol adalah golongan liberal. Namun pada tahun 1935 GPI menerima kedudukan di mana gereja dapat mengembangkan dan membarui organisasinya dan tidak ditekankan lagi oleh negara. Pada tahun 1948 diadakan sidang Sinode Am di Bogor, dan dari sidang itulah lahir GPIB dan juga GEMIM, GPM, dan GEMBIT.
Baik, kesimpulan yang akan kami ambil dari materi kami ini adalah kita dapat melihat bahwa dari kedatangan orang-orang Belanda ini membawa satu hadiah besar bagi kampung-kampung Kristen, malahan bagi seluruh Ambon dan Lesea, sebab mereka itu berhasil mengikat perjanjian perdamaian antara semua kampung-kampung di pulau itu, sehingga berhenti terjadinya peperangan antar kampung yang selama masa Portugis menjadi salah satu halangan dari perdamaian itu. Di sisi lain, penyebaran Injil di Sulawesi dan Sanggare Talau juga dengan persaingan antara orang-orang Portugis dan Ternate, kemudian orang-orang Portugis dan orang Belanda. Akibatnya masyarakat Sulawesi Utara dan Sanggare Talau sering terlantar akibat persaingan tersebut. Dan